Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfianti Amalia dari kelas D 2018. Saya akan menerangkan mengenai pollution model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dengan kabar yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kota, mengenai sains yang bertemakan polusi. Polusi itu sudah sangat menyeruak, sudah sangat banyak di mana-mana, terutama di kota-kota dengan bangunan-bangunan yang tinggi, kota-kota yang menjadi pusat perekonomian. Kira-kira apa sih itu polusi? Tahu nggak sih? Ini adalah pollution model yang menyebabkan terjadinya polusi. Lalu apa itu polusi dan polusi apa saja yang disebabkan oleh pabrik tersebut? Dan bagaimana pabrik ini bisa menyebabkan polusi? Lalu apa yang akan terjadi apabila pabrik ini menyebabkan polusi bagi kehidupan kita? Baik, akan kita simak. Pabrik merupakan salah satu dari teknologi, kemajuan teknologi. Dia dapat membuat semua hal menjadi mudah. Barang-barang produksi yang dijual menjadi sangat banyak jumlah produksinya. Namun, pabrik memerlukan bahan bakar. Bahan bakar tersebut mempunyai sisa-sisa bahan bakar yang tidak terpakai, yang bernama limbah. Limbah tersebut dapat berupa uap atau dapat berupa cairan. Lalu, pabrik tersebut membuang uap tersebut ke dalam cerobong. Cerobong ini uapnya langsung keluar dan mengenai udara kita yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Lalu, pabrik ini juga menimbulkan sebuah suara-suara bising yang mengganggu indera pendengaran kita sehingga disebut dengan polusi suara. Polusi udara adalah pelepasan berbagai gas padatan yang terbagi halus atau aerosol cair terdispersi dengan kecepatan yang melebihi kapasitas alami lingkungan untuk menghilangkan dan mengencerkan atau menyerapnya. Hal ini menyebabkan efek kesehatan ekonomi atau estetika yang tidak diinginkan. Ya, polusi udara dapat menyebabkan kesehatan tubuh kita terganggu seperti penyakit sesak napas atau gangguan-gangguan lainnya. Lalu polusi suara. Polusi suara adalah suara yang tidak terdengar atau berlebihan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan kualitas lingkungan. Polusi kebisingan biasanya dihasilkan dalam banyak fasilitas industri dan beberapa tempat kerja lainnya, tapi juga berasal dari lalu lintas raya, kereta api dan pesawat terbang, dan dari kegiatan konstruksi ruangan. Bunyi suara pabrik yang sangat bising menyebabkan polusi suara sehingga menyebabkan kesehatan bagi indera pendengaran kita. Lalu, selain berupa uap, limbah tersebut juga berupa cairan. Cairan tersebut dibuang ke air, ke danau, ke muara, ke sungai, sehingga menyebabkan polusi terhadap air. Polusi air adalah pelepasan zat, termasuk air, bahan kimia, panas ke dalam air tanah, permukaan air atau ke danau, sungai, muara, dan samudra ke titik di mana zat tersebut berinteraksi dengan penggunaan air yang bermanfaat atau bagaimana fungsi alami ekosistem. Kita tidak pernah tahu di laut ini misalnya ada ikan-ikan. Ikan-ikan tersebut akan mati apabila terkena oleh bahan kimia yang berbahaya. Air-air tanah ini juga biasanya hewan-hewan minum sebagai sumber energi mereka. Bisa saja hewan tersebut mati, meninggal karena polusi air tersebut. Air ini juga bisa digunakan dan meresap ke tanah, sehingga air yang digunakan oleh kita bukan benar-benar air yang baik bagi kesehatan kita. Selain itu, kita juga dapat menimbulkan polusi seperti polusi tanah. Kita yang sering membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan polusi tanah. Polusi tanah adalah terdapatnya bahan-bahan kimia disebut atau polutan atau kontaminan
pada konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah dan berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh bagian ekosistem. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu apa sih dampak dari pabrik tersebut? Baik kita perhatikan. Selain polusi udara yang menyebabkan kesehatan pada gangguan paru-paru dan gangguan sistem pernapasan, polusi suara yang menyebabkan kebisingan dan suara tidak enak pada indera pendengaran. Lalu kita lihat polusi air yang mengganggu kesehatan kita juga. Polusi air ini juga menimbulkan pada perekonomian dan kesejahteraan para tumbuhan. Polusi air ini, airnya dapat digunakan untuk perkebunan. Lalu perkebunan ini memakai air-air yang tercemar, yang kotor, sehingga banyak pohon-pohon yang mati, tidak dapat tumbuh dengan subur. Sehingga juga dapat mengganggu perekonomian, mengganggu perkembangan pertumbuhan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Meski pabrik merupakan salah satu dari kemajuan teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan perekonomian, tapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Salah satunya adalah bagi para petani yang memiliki kebun atau pertanian. Apabila dia mengambil air dari bekas dari pabrik yang tercemar, maka kebun mereka akan ada yang mati dan tumbuh subur. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan polusi. Polusi tidak hanya ditimbulkan oleh pabrik, tapi juga oleh manusia. Salah satunya seperti polusi tanah. Sekian penjelasan dari pollution model yang telah Ibu buat, yaitu mengenai pabrik. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, polusi terjadi karena berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah diri kalian atau diri ibu sendiri. Kalian pernah kan buang sampah sembarangan? Kalau tidak pernah ya alhamdulillah, tapi kalau pernah jangan diulangi lagi ya, karena itu dapat menyebabkan polusi tanah. Lalu apalagi? Asap kendaraan bermotor. Ya, itu juga dapat menyebabkan polusi udara. Salah satunya juga merupakan limbah pabrik tersebut yang menyebabkan polusi udara, sehingga mengganggu kesehatan pernapasan kita, kesehatan organ pernapasan kita yang menyebabkan sesak napas dan penyakit-penyakit lainnya. Lalu apalagi? Polusi air. Ya, betul. Kita membuang sampah sembarangan di air, di sungai, di muara, atau salah satu dari pencemaran limbah tersebut. Air yang merupakan airnya, limbah air yang dibuang ke laut ini, maka menyebabkan terjadinya polusi air yang menyebabkan hewan-hewan dapat mati. Lalu apa? Tingkat perekonomian menurun karena terjadinya pengurangan dari sumber daya alam berupa ikan. Lalu air tersebut dimanfaatkan oleh perkebunan dan pertanian, sehingga perkebunan mereka banyak yang gagal, banyak yang mati. Sudah tahu kan apa penyebabnya? Dan sudah tahu kan sekarang akibat dari polusi-polusi tersebut bagi kehidupan kita sendiri. Maka ayo semuanya, kita semangat untuk menjaga lingkungan, dimulai dari diri kita sendiri, seperti tidak membuang sampah, menggunakan transportasi umum, sehingga kita memudahkan kita untuk mengurangi polusi udara. Lalu apalagi? Jangan membuang sampah di sungai, di muara, di danau, apalagi di laut ya. Yang keempat, jangan menimbulkan suara-suara kebisingan di tempat-tempat yang sekiranya tidak cocok untuk dilakukan, seperti mendengarkan musik. Kalau mendengarkan musik di luar, disarankan untuk memakai headset atau earphone ya. Semangat semuanya, mari kita bebenah untuk lingkungan kita dan diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.